Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fatayas Edu, dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan tips untuk melakukan micro teaching pada SKB dosen. Jadi teman-teman semuanya, apakah sudah menyimak dari tips wawancara dan juga prediksi wawancara di video sebelumnya? Saya harap teman-teman bisa memperhatikan dan menyimak dengan baik-baik di setiap subkomponen yang berkaitan dengan SKB dosen. Jadi teman-teman semuanya terkait dengan micro teaching ini siap-siap untuk menyimak kembali dan jangan di skip ya teman-teman, karena khawatirnya nanti ada bagian ataupun part yang hilang yang teman-teman nggak paham gitu ya. Dan ini micro teaching SKB dosen ini berkaitan dengan pengalaman saya pribadi. Lagi-lagi waktu itu saya belum menemukan sumber bacaan ataupun sumber belajar yang saklek gitu ya, yang baku dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Ada sih, tapi masih ngawang gitu teman-teman. Nah, jadi di sini saya mau berbagi terkait dengan cara-cara ataupun hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi micro teaching saat SKB dosen. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya, sebelum kita masuk ke penjelasannya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe YouTube channel ini dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lainnya agar video-video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang ya. Saya doakan semoga teman-teman semuanya yang sedang berjuang dapat menjemput rezeki terbaiknya, dan salah satunya adalah dengan menjadi dosen PNS di tahun ini. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung aja terkait dengan tips untuk bisa menaklukkan micro teaching saat SKB dosen. Untuk pertama, teman-teman semuanya perlu diketahui ya, dari tabel ini kita bisa lihat pada komponen praktik mengajar ataupun micro teaching ini di panduan tahun 2023 yang sudah saya ambil, dan teman-teman bisa melihat di sini disediakan ada 5 soal yang nanti akan ditanyakan dari penguji. Nah, di pertanyaan-pertanyaan ini bisa jadi nanti beranak pinak lagi tuh teman-teman. Enggak hanya 5 pertanyaan saja, mungkin satu pertanyaan ada 2-3 pertanyaan lanjutan. Jadi nanti bisa dipersiapkan aja ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya yang berkaitan dengan RPS, yang berkaitan dengan program belajar, yang berkaitan dengan metode belajar seperti itu. Oke, bagaimana untuk contoh-contoh ataupun tips yang harus dipersiapkan dalam menaklukkan micro teaching SKB dosen? Untuk yang pertama, saya membuat poin penting di atas segala hal yang penting ya, yaitu persiapkan diri. Kenapa itu penting? Karena persiapkan diri itu berkaitan dengan mental kita, berkaitan dengan materi-materi yang akan kita sampaikan kepada mahasiswa gitu ya. Jadi teman-teman, saat kita melakukan micro teaching SKB dosen ini, persiapkan diri kita ini memang benar-benar sebagai seorang pengajar, sebagai seorang dosen ya. Jadi anggap saja ketika kita mengajar, penguji kita itu adalah mahasiswanya. Jadi kita langsung sebagai pengajar di situ. Terkait dengan persiapkan diri, yang pertama sekali kita sebagai seorang dosen itu memang harus berpakaian rapi. Kenapa demikian? Karena berpakaian rapi itu adalah poin penting juga ya, karena kan berkaitan dengan good looking. Seenggaknya tidak perlu kita menggunakan pakaian-pakaian yang mewah, tetapi yang penting rapi aja gitu ya. Dari atas sampai ke bawah itu enak dipandang. Nah, berpakaian rapi, tidak kusut. Kemudian untuk poin yang kedua adalah persiapkan alat mengajar seperti laptop, buku, spidol, dan media belajar. Jadi misalnya kalau ada yang akan mempresentasikan materinya, jadi bisa mempersiapkan PowerPoint juga. Itu untuk menampilkan materi
menampilkan gambar ataupun video yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian masuk kelas dengan bersemangat. Jadi ketika kita masuk ke kelas, jangan menunjukkan wajah yang mengkerut ya, meskipun ada masalah yang sedang kita hadapi, meskipun kita sedang gugup gitu ya. Kita jangan tunjukkan wajah yang pucat pasi, jangan menunjukkan wajah yang gugup gitu. Kemudian teman-teman juga harus mempersiapkan ice breaking. Jadi ketika kita memulai kelas, sebelum kita masuk ke penjelasan materi, absensi mahasiswa dan segala macam, persiapkan ice breakingnya terlebih dahulu. Jadi misal teman-teman nanti bisa mempersiapkan ice breakingnya dengan game ringan ya, yang mungkin kisaran 5 menit, atau bisa ice breakingnya dengan cara melakukan review ulang dari materi yang sudah kita sampaikan di pertemuan kemarin. Intinya sediakan ice breaking di awal teman-teman ya. Itu karena menjadi salah satu komponen nilai ataupun hal yang diperhatikan oleh penguji. Kemudian untuk yang kedua adalah persiapkan RPS. Nah, kalau persiapan RPS ini sebetulnya setiap materi ataupun setiap mata kuliah itu memang kita sebagai dosen harus ada RPS-nya. RPS di sini teman-teman bisa menggunakan RPS dari mata kuliah yang teman-teman kuasai. Contoh, misalnya teman-teman dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, di Prodi Ilmu Komunikasi itu mata kuliah yang teman-teman kuasai berkaitan dengan komunikasi digital misalnya. Nah, jadi teman-teman boleh menggunakan RPS dari mata kuliah komunikasi digital tersebut. Nah, kemudian sampaikan materi yang sesuai dengan mata kuliah yang diambil dan fokus kepada satu pertemuan aja teman-teman ya. Contoh kayak tadi mata kuliah yang dikuasai misalnya komunikasi digital. Nah, kita sudah menyampaikan, sudah menunjukkan RPS dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16 ya. Tapi yang teman-teman ambil itu hanya satu pertemuan aja. Jadi misalnya ada di pertemuan ketiga gitu ya. Di pertemuan ketiga misalnya membahas tentang ruang lingkup komunikasi digital. Nah, jadi teman-teman langsung spesifikkan aja pada pertemuan materi yang teman-teman kuasai aja. Tapi ini teman-teman tidak menutup kemungkinan jika nanti pengujinya meminta teman-teman untuk menampilkan ataupun untuk memberikan materi lainnya yang berkaitan dengan pertemuan di RPS yang teman-teman tunjukkan. Oke, jadi kalau saran saya di samping materi yang teman-teman kuasai, teman-teman juga harus kalau bisa ya menyiapkan materi yang sifatnya umum dari setiap pertemuan-pertemuan yang tertera di RPS tersebut gitu. Kemudian untuk yang ketiga, tipsnya adalah persiapkan PowerPoint materi. Ini berkaitan dengan poin yang kedua tadi, yaitu PowerPoint-nya itu lagi-lagi adalah materi yang dikuasai, kemudian disesuaikan dengan pertemuan yang tertera di RPS, dan jangan lupa untuk menampilkan gambar, video singkat, dan data yang mendukung materi. Jadi teman-teman, PowerPoint itu kalau bisa digunakan jangan isinya tulisan semuanya. Itu kan PowerPoint-nya sistem koran gitu ya. Sedangkan PowerPoint itu artinya adalah poin yang dipowerkan. Nah, jadi hanya menampilkan poin-poin aja yang kemudian kita powerkan dengan cara menjelaskan kepada mahasiswa. Kemudian didukung dengan adanya gambar ya, video-video singkat, dan jangan lupa kita meminta nanti ya interaksi dengan mahasiswa atas dasar materi yang sudah kita sampaikan. Ini semenarik mungkin teman-teman. Ya, jangan kalau misalnya ya memang di laptop kita ini di bagian Microsoft PowerPoint sudah disediakan template-template PowerPoint-nya, tapi alangkah lebih baiknya kita bisa mendownload template PowerPoint yang sesuai dengan mata kuliah yang kita ampuh nih. Misalnya mata kuliah komunikasi digital, maka kita bisa mencari template PowerPoint di Google. Misalnya kita cari template yang
ada gambar-gambar yang mendukung mata kuliah komunikasi digital. Misalnya ada gambar laptopnya, ada gambar digitalnya, ada gambar komputernya, dan teman-teman bisa kok untuk mendownloadnya itu secara gratis di Google, salah satunya seperti di Slides Go gitu ya. Kemudian untuk poin yang keempat, teman-teman posisikan diri sebagai pengajar. Nah, saat kita melakukan micro teaching, kalau di pengalaman saya tahun kemarin, kami micro teachingnya adalah online, teman-teman. Karena memang di tahun 2021 mungkin masih dianggap masih masanya COVID gitu ya. Jadi kita memang diarahkan untuk mengikuti online. Tapi untuk CBT SKB-nya itu kita berada di suatu gedung dengan menggunakan protokol kesehatan gitu. Tapi kalau untuk micro teaching dan wawancara kemarin kami sistemnya adalah melalui Zoom. Nah, jadi ada kemungkinan mungkin ya micro teaching kali ini itu langsung berada di suatu lokasi dan sistemnya adalah offline, bisa jadi atau bisa jadi juga online. Nah, apapun itu keputusannya, mau offline mau online, tipsnya teman-teman harus memposisikan diri sebaik mungkin sebagai pengajar ya. Untuk yang pertama yaitu kontak mata dengan mahasiswa. Anggap aja penguji itu adalah mahasiswanya kita. Jadi jangan sampai mata kita dibuang keluar ya, misalnya melihat ke atas, ke samping, kemudian ke bawah, tapi memang harus fokus ke mata para penguji atau yang kita anggap sebagai mahasiswa. Kemudian kalau misalnya pun nanti kita diminta untuk offline, kalau bisa nanti kita saat mengajarnya itu, saat micro teachingnya, saat kita menggunakan papan tulis, itu tidak membelakangi papan tulis ya teman-teman. Jadi tetap kita berada di samping papan tulis dan tidak menutup layar materi PowerPoint yang ditampilkan melalui InFocus gitu. Kemudian kita juga harus melakukan interaksi dengan mahasiswa. Misalnya kita menanyakan apakah mahasiswa paham dengan materi yang kita sampaikan, atau bagaimana pandangan mahasiswa terkait dengan materi yang kita sampaikan tadi, apakah relevan dengan kasus-kasus ataupun fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, ataukah ada di sekitaran mahasiswa yang mengalami atau yang mendapatkan beberapa contoh kasus yang sesuai dengan materi yang kita dapatkan, yang kita berikan, ataukah ada mahasiswa yang memiliki solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah dari materi yang kita sampaikan. Jadi intinya kita harus bangun interaksi dengan si mahasiswa. Kemudian di akhir micro teaching, di akhir pengajaran, jangan lupa kita untuk memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita sampaikan, gitu ya. Jadi itu kita sampaikan di saat penutupan kelas. Kemudian yang kelima, teman-teman harus memperhatikan estimasi waktu yang diberikan oleh penguji ya. Jangan nanti ketika kita sudah terpesona dengan penjelasan materi-materi ataupun dari presentasi yang kita lakukan, kita lupa nih sama estimasi waktu yang diberikan oleh penguji. Misalnya ya, untuk micro teaching mungkin dipersilahkan oleh penguji sekitaran 10-15 menit. Nah, kita terlalu panjang dalam menjelaskan materinya dan terlalu lama untuk melakukan interaksi misalnya, sehingga kita lupa dan sampai di-cut waktunya oleh penguji. Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Kalau bisa nih PowerPoint yang disampaikan itu tidak terlalu panjang ya, minimal paling banyak itu ya kalau bisa 6 atau sampai 8 slide aja lah teman-teman. Intinya itu hanya menampilkan poin-poin penting aja, tetapi banyak yang kita deskripsikan dengan penjelasan lisan. Dan intinya sudah mencakup semuanya dengan interaksi dengan mahasiswa dan kemudian dengan kesimpulan. Intinya adalah harus disesuaikan dengan waktu. Oke teman-teman, kalau bisa teman-teman bisa langsung di set aja misal 10 menit
atau lebih maksimalnya ya sampai 15 menit aja lah kalau untuk presentasinya. Kemudian untuk poin yang terakhir yaitu poin yang keenam, persiapkan prediksi pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh si penguji. Jadi saat micro teaching itu tidak hanya melakukan micro teaching aja teman-teman, tidak hanya melakukan praktik pengajaran aja, tetapi juga pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Misalnya bagaimana cara mengatasi mahasiswa yang tidak aktif di kelas, bagaimana cara memilih kasus yang sesuai dengan metode case study, bagaimana bentuk proyek yang mendukung perkuliahan, dan bagaimana adaptasi teknologi. Gitu ya teman-teman semuanya, silahkan untuk dipelajari semaksimal mungkin. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.